Bisa diam nggak? Dari tadi kepala ibu tuh pusing tahu, rasanya mau pecah. Wah, ini nggak pernah bisa diam aja sehari. Maaf Bu. Astaga Bu, anak diam-diam gini dimarahin. Dia cuma belajar Bu. Ih, bapak mana tahu, semuanya itu numpuk di kepala ibu, Pak. Ya ini uang hasil narik dari pagi sampai siang dicukup-cukupkan ya. Terus ongkos anak kita juga. Uang segini mana cukup, Pak? Belum lagi bayar uang sekolah anak-anak. Selamat pagi rekan tim CMHN. Selamat pagi kelas. Oke, jadi sebelum kita kunjungan ke rumah pasien, kita akan briefing sejenak terlebih dahulu. Nah, jadi sesuai dengan data sekunder yang telah diberikan Ibu Kader kemarin, hari ini kita memiliki jadwal kunjungan kepada rumah Ibu Nala dan juga Bapak Surya yang berusia 38 tahun. Nah, berdasarkan data sekunder yang telah diberikan, adakah yang bisa memaparkan poin utama dari kasus yang dialami oleh Ibu Nala? Oke, jadi baik. Jadi saya sudah mempelajari berkasnya. Nah, jadi pasiennya atas nama Ibu Nala. Dia itu sudah di PHK sejak 6 bulan yang lalu. Sedangkan dia itu sudah bekerja selama 12 tahun. Ini karena efisiensi perusahaan. Nah, selama ini dia belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Sedangkan untuk suaminya itu bekerja sebagai driver ojol online. Sedangkan itu dia pendapatannya itu tidak menentu. Nah, mereka saat ini itu memiliki 2 anak yang masih bersekolah. Betul Nars, dan masalah yang paling menonjol dari Ibu Nala ini, dia sering kebingungan dengan masalah finansialnya. Dengan itu dia itu jarang sekali untuk bisa tidur di malam hari, kepada anak-anaknya dia marah-marah, kemudian kepada tetangganya di sekitarnya juga dia sering melakukan tindakan yang mengurung diri gitu Sus. Oke, baik. Berarti hari ini kita akan melakukan intervensi terfokus. Nanti kita akan lakukan secara bertahap dan juga kita akan nanti membagi-bagi tugas agar komunikasi yang kita lakukan, komunikasi terapeutik juga bisa berjalan dengan baik dan agar dari pihak keluarga sendiri tidak merasa seperti lagi diinterogasi. Nah, di sini juga saya sudah membawa format pengkajian untuk kesehatan mental psikologis, psikososial maksudnya. Nanti Nurse Ferida bisa bantu untuk pada bagian awal pada fase orientasinya. Nanti Nurse Angie bisa bantu untuk pengkajian dan juga validasi kembali data pasien. Dan Nurse Kim nanti boleh bantu untuk mendemonstrasikan bagaimana cara coping stress yang baik. Nanti di akhir saya sendiri akan melakukan terminasi dan juga mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Oke, bagus sekali rencananya ya. Bagaimana dengan persiapan emosional kita sendiri, mengingat bahwa pasien akhir-akhir ini mengalami sifat-sifat yang buruk. Untuk itu saya sudah mengantisipasinya. Jadi nanti itu kita akan menggunakan komunikasi terapeutik yang tenang. Kemudian kita akan menjaga jarak terapeutik yang aman, yang tidak membuat pasien merasa terdesak. Kemudian nanti juga kita akan memberikan perhatian fokus kepada pasien melalui kontak mata pasien. Nah, nanti kalau misalnya dibutuhkan bisa juga diberikan sentuhan terapeutik. Sama saya juga udah mempersiapkan lembar instrumen untuk edukasi napas dalam. Jadi nanti langsung diarahkan untuk ke pasien. Sepertinya kita langsung pergi sekarang aja karena sudah ditunggu oleh ibu-ibu karir di sana. Oke, mari. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Bu. Jadi kami mau bertanya lokasi rumah Bapak Surya dan juga Ibu Nala. Apakah ibu berkenan mengantarkan kami ke rumahnya? Oh, bisa Bu, bisa. Ini tapi Dari mana ya? Iya. Oh iya, kami semua ini dari Puskesmas. Kami hanya ingin bersilaturahmi dan juga berbincang dengan keluarga Bapak Surya. Oh, ya. bisa ya Bu ya. Ayo, Bu. Ayo Bu. Mari. Baik ibu. Ayo, terus. Itu rumah yang nggak sih Bu? Iya, yang sebelah sana. Ya, jadi ini area rumah susun memang Iya, area rumah Ibu Nala. Jadi kasihan sekali Bu Nala itu. Biasanya kalau ada kerja bakti atau biasanya ada arisan PKK, dia yang paling semangat. Tapi sekarang
Kalau dipanggil dari depan rumah, menyaut saja tidak ada. Iya sus, kemarin kan saya bawa sembakonya ke rumahnya. Terus cuma dibuka sedikit pintunya, terus dibuka dilihat terus bilang, gak usah bu, terima kasih. Kan kasihan kan sus, gak biasa ya dia kayak gitu. Oh, baik. Terima kasih ya Ibu Kader dan juga Ibu RT. Kedatangan kalian ini pasti Ibu Nala pasti akan merasa ada dukungan dari lingkungannya. Kalau begitu kami izin masuk ya Ibu. Iya Iya, sus, mari sus, masuk. silakan sus. Ibu Kader. Iya. Ini rombongan perawat yang janji kemarin ya? Iya, benar. Silakan masuk. Kami permisi dulu ya. Terima kasih Pak. Iya, mari ya. Mari sus. Silakan duduk, Sus. Jadi Pak, kami ini semua dari tim kesehatan jiwa komunitas dari Puskesmas. Nah, tujuan kami datang ke rumah Bapak ini ingin bersilaturahmi dan juga berbincang-bincang, khususnya mengenai kondisi Ibu Nala belakangan hari ini. Iya Bu, istri saya belakangan ini agak mengkhawatirkan, dia lagi bersama, nanti saya panggil ya. Boleh minta tolong panggilkan ya Pak? Iya sus, sebentar ya sus. Ibu, ibu, ibu. Selamat pagi Ibu, saya Nurse Ferida. Di sebelah saya ada Nurse Farah, Nurse Kim, dan juga Nurse Angie. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya gini sus, kurang enak badan. Oh, kurang enak badan. Jadi Ibu, tujuan kami hari ini adalah untuk mengobrol santai dengan Ibu atau ingin bertanya-tanya mengenai kondisi Ibu hari ini. Ibu bisa berbagi cerita kepada kami. Nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Kira-kira nanti ini membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit ke depan. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk berbincang-bincang dengan kami? Saya bingung sus, mau cerita apa. Masalah saya berat. Cuma juga kalau saya cerita nggak ada gunanya. Tidak apa-apa Bu, tidak usah terburu-buru. Nah, di sini nanti kita bisa berbagi cerita. Nanti Ibu bisa bercerita dengan santai saja dan juga pelan-pelan. Nanti kami akan memberikan solusi. Kemudian nanti pertemuan ini bersifat rahasia dan juga kami nanti akan memberikan solusi mengenai masalah yang Ibu alami. Ya, boleh sus. Ini sih Bu, Bapak. Dimulai dari saya dulu ya. Nanti habis dari saya itu akan ada rekan saya yang akan mengkaji Ibu ya. Nah, namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak sudah menyempatkan diri untuk terbuka mengobrol bersama kami ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, sejak pemutusan pekerjaan 6 bulan yang lalu, apa yang paling Ibu rasakan, kehilangan yang Ibu paling rasakan? Semuanya berubah sus. Saya 12 tahun kerja di perusahaan itu. Saya merasa hidup saya berguna, saya memiliki arti di sana. Saya memiliki penghasilan, saya bisa bantu ekonomi keluarga kami. Tapi tiba-tiba saya dibuang aja dari perusahaan itu sus, dengan alasan efisiensi perusahaan. Sejak hari itu saya merasa putus asa. Saya merasa saya nggak berguna lagi sus. Saya kecewa dengan keadaan ini sus. Jadi Ibu merasa terpukul ya Bu, merasa kecewa dengan diri sendiri, dengan keadaan, dan juga merasa harga diri menghilang ya Bu. Betul sus, saya juga udah coba menawarkan pekerjaan ke beberapa tempat. Saya sempat diwawancarai, tapi kan saya udah umur 38 tahun kan sus. Semua menolak saya. Setiap saya terima surat penolakan itu, saya rasa saya nggak berguna lagi. Usaha saya semua sia-sia sus. Saya merasa sedih dengan keadaan itu sus. Saya paham situasi ini membuat Ibu merasa berat, merasa lelah. Namun dalam kehidupan sehari-hari Ibu, saat perasaan putus asa itu muncul, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk meluapkan perasaan itu Ibu?
Saya bingung, sus. Saya bingung harus bagaimana. Saya kepikiran mau sekolah anak-anak belum dibayar, kebutuhan dapur nggak tercukupi. Sedangkan hasil usaha ojek suami saya kan nggak menentu ya, sus. Semuanya numpuk di kepala saya, sus. Rasanya sangat sakit banget di bagian kepala saya. Jadi kalau anak-anak sedikit buat kesalahan, saya langsung meledak-ledak emosinya, sus. Padahal mereka nggak berbuat yang fatal-fatal banget ya, sus. Setelah itu nanti saya baru sadar kalau malam hari saya menangis panjang malam, sus. Saya sedih, saya kasihan dengan anak-anak harus kena marah gara-gara emosi saya, sus. Begitu ya Bu, saya ingin bertanya juga tentang hubungan Ibu dengan tetangga-tetangga Ibu, dengan ibu-ibu RT, apakah baik-baik atau gimana Ibu? Saya malu, sus. Saya malu ketemu semua orang. Biasanya saya memiliki kegiatan mengikuti PKK, arisan. Tapi setelah kejadian itu, saya absen, sus. Saya nggak berani ketemu sama siapa-siapa. Kalau ada tetangga yang mau nawarin bantuan, saya nggak mau hadapi. Saya minta suami untuk yang membuka pintu. Saya nggak berani ketemu siapa-siapa lagi, sus. Saya merasa saya nggak berharga. Oke baik Bu, jadi sekarang kami ada cara coping stres untuk mengelola stres Ibu. Nah nanti dilakukannya di kamar saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya Bu. Oke, ayo, sus. Saya antarkan di kamar. Mari ya Bu. Baik Bu, Ibu bisa duduk dulu di sini ya. Bisa duduk dulu Bu. Bisa berbaring juga. Berbaring aja. Berbaring. Iya berbaring. Ibu posisinya nyaman nggak Bu? Nyaman, sus. Mau dinaikin nggak Bu? Boleh, sus. Boleh. Siap. Ayo, coba Ibu. Ibu nyaman? Sudah nyaman dengan posisi ini? Oke, kalau begitu saya panggil rekan saya dulu ya Bu. Permisi ya Bu. Permisi Ibu, Pak. Ibu, apakah posisinya sudah nyaman seperti ini? Kurang sih, sus. Kurang. Oh, biar saya bantu pasangkan bantal. Ya, sus. Kita pasang selimut aja dulu ya, Bu. Boleh, sus. Terus bagaimana, sus? Tadi saya sudah mendengar dari perawat Enji. Memang untuk kehilangan pekerjaan dan situasi seperti ini dalam finansial itu memang sangat nyata Bu, kesusahannya. Yang Ibu rasakan seperti rasa sesak di dada, rasa bingung itu adalah hal yang wajar ya Bu. Jadi di sini kami mempersiapkan untuk Ibu dapat mengelola stres dengan lebih baik. Di sini ada teknik yang bisa saya ajarkan kepada Ibu supaya Ibu bisa paham, bisa lebih rileks, bisa lebih mengerti dengan situasi dan kondisi yang Ibu alami. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Oke, ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak, sus. Untuk tekniknya itu, Pak, Bu, ini adalah teknik relaksasi napas dalam. Nanti saya akan instruksikan 2 kali kepada Ibu, lalu nanti ketiga kali boleh Ibu coba sendiri ya untuk teknik ini. Jadi tekniknya itu Ibu boleh nanti tarik nafas selama 4 detik, lalu Ibu tahan selama 3 detik, lalu Ibu buang lagi selama 4 detik. Seperti itu. Nanti saya ajarkan ya, Bu. Kita mulai ya Bu, kalau saya hitung ikuti instruksi saya saja. Oke, Oke, Ibu boleh tarik nafas Bu. 1, 2, 3, 4. Boleh ditahan Bu. 1, 2, 3. Buang perlahan. 1, 2, 3, 4. Ibu sudah paham? Kita coba 1 kali lagi ya Bu. Oke. Nanti saya instruksikan lagi. Oke. Ibu boleh rileks kembali. Oke. Tarik nafas lagi Bu. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3. Buang. 1, 2, 3, 4.
Ibu boleh coba sendiri ya, saya tidak bantu hitung, Ibu boleh hitung di dalam hati Ibu saja. Oke, sus, saya coba ya, sus. Oke Bu, bagaimana rasanya Bu? Perasaan yang saya rasakan dada saya tidak sesakit yang tadi, sus. Tidak Lebih sakit plong. yang tadi. Oke Bu, berhasil ya Bu. Jadi ini merupakan teknik relaksasi napas dalam yang dapat membantu hormon stres Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu nantinya kepikiran kembali dengan masalah-masalah Ibu atau ketika anak-anak Ibu melakukan hal-hal yang membuat Ibu kesal, Ibu boleh lakukan teknik ini untuk meredakan emosi. Sebenarnya teknik ini juga bisa dibantu oleh suami ibu, bapak, boleh bantu ketika ibu kurang fokus atau tidak bisa sendiri. Bapak boleh coba 2 kali untuk dibantu, lalu di ketiga kalinya boleh ibu sendiri yang lakukan. Oke. Nanti Bu, kalau misalkan Ibu merasa kesusahan atau bingung, Ibu boleh tanyakan lagi kepada kami ya Bu. Misi. Baik, Bapak Surya, Adik Melinda, mari kita boleh kumpul sebentar di sini bersama Ibu. Nah, baik, seperti yang Bapak dan Adik bisa lihat, kita bisa lihat bersama bahwa saat ini Ibu Nala sedang berjuang dalam mengelola stresnya. Untuk itu, dukungan dari Bapak, adik dan juga keluarga sangat penting untuk membantu proses pemulihan Ibu Nala. Nanti mungkin kedepannya kalau Bapak melihat Ibu kembali terdiam, melamun, atau bahkan mengurung diri, Bapak boleh dibantu untuk mendekati Ibu ya, menanyakan mengenai keluh kesah Ibu dengan lembut. Atau mungkin nanti bisa dibantu dengan teknik pernapasan dalam yang telah diajarkan tadi oleh Nurse Kim ya. Ya sus, baik sus. Jadi saya paham kalau istri saya bukan sengaja untuk menjauh, tetapi karena dia lagi bingung dan stres. Dan saya akan selalu mendampingi dan mengingatkannya untuk latihan ya sus ya. Iya, sus, saya juga janji nggak akan buat mama stres lagi. Nah, bagus sekali ya dukungan di dalam keluarga ini. Oke, baik Ibu. Tidak terasa ini sudah 20 menit kita berbincang-bincang hari ini. Untuk itu saya mau mengevaluasi kembali. Itu boleh saya minta Ibu mencontohkan kembali satu aja teknik pernapasan dalam yang telah diajarkan oleh Nurse Kim kepada Ibu. Ya coba ya sus. Tadi diajarin untuk mencari titik kesimpulan. Setelah itu tarik nafas 4 detik, tahan dan buang nafas selama 4 detik. Nah, hebat sekali ya Ibu. Ibu sudah melakukannya dengan tepat. Nah, kita akan memasukkan jadwal latihan ini ke dalam jadwal harian Ibu ya. Tapi kita sepakati dulu, Ibu mau melakukan teknik ini, pernapasan ini, atau latihan ini berapa kali sehari dan dilakukan secara rutin? Mungkin bisa 2 kali sehari ya sus. Setelah saya membersihkan rumah dan sebelum saya tidur. Oh boleh Ibu, itu sangat bagus sekali. Bapak boleh saya minta kertasnya? Iya. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam kertas jadwal ini ya Ibu. Ada nanti boleh dibantu untuk diingatkan kembali ya mamanya untuk melakukan latihan ini ya. Iya sus. Nah untuk rencana tindakan selanjutnya kami akan berkunjung kembali di hari Senin di jam 10 pagi. Nanti saya dan ketiga rekan saya tadi kami akan berkunjung kembali ke rumah Bapak dan Ibu. Untuk agendanya sendiri kami akan mengevaluasi mengenai tingkat stres Ibu dan akan berdiskusi juga dengan Bapak mengenai metode pemecahan masalahnya untuk menyusun ekonomi kreatif atau kita akan buat usaha kecil-kecilan di rumah yang bisa dilakukan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu tanpa menentukan modal yang besar. Untuk itu apakah Bapak dan Ibu bersedia? Saya bersedia sus. Sekarang saya merasa saya udah memiliki harapan lagi. Baik sus, kami tunggu kedatangannya. Terima kasih untuk bantuannya ya sus. Iya Bapak, Ibu, sama-sama. Selamat siang. Terima kasih banyak sus.